Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Widya Mayanindung, SST MKes MTRKem selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Yudita Iniga Yandiarti, SST MKes selaku penguji 2. Yang saya hormati Ibu Siti Fatimah, SST MKem selaku penguji 3 dan pembimbing 1. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Akbar Wibowo, Eskapnas MKep selaku pembimbing 2. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nyai Nur Aini, saya mahasiswi Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Galuh Ciamis. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Karakteristik Ibu Hamil dengan Kejadian Hepatitis B Positif di Wilayah Kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita mulai saja ke presentasi untuk pemaparan materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Data dari WHO tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan hepatitis B terbanyak ketiga setelah Cina dan India. Penderita hepatitis B pada wanita hamil di Bandung sebanyak 4,7% dan serta di Kabupaten Ciamis sebanyak 2,7%. Penderita hepatitis B pada anak di Kabupaten Ciamis ini semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat penderita hepatitis B pada anak di Ciamis sebanyak 10% dan 90% diantaranya tertular dari transmisi ibu ke anak pada saat persalinan. Untuk data tahun 2019 tercatat sebanyak 412 kasus data dari Dinas Ciamis 2020. Kemudian untuk data dari Puskesmas Cipaku sendiri menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 di wilayah kerja Puskesmas Cipaku terdapat 32 ibu hamil dengan hepatitis B positif. Sedangkan kemarin pada bulan Januari 2020 terdapat kematian ibu hamil yang disebabkan oleh hepatitis B positif. Kemudian saya mengambil dari studi literatur dari hasil penelitian Wahyu tahun 2017, dapat hasil distribusi ibu hamil dengan hepatitis B positif berdasarkan umur paling banyak, yaitu dengan rentan usia 25-29 tahun dan 30-34 tahun. Pada tingkat pendidikan menengah, ibu hamil dengan hepatitis B positif kebanyakan tidak bekerja. Usia gestasi ibu hamil dengan hepatitis B positif tertinggi itu pada trimester ketiga. Kemudian prevalensi terbanyak ibu hamil dengan hepatitis B positif adalah Motri Grande. Jumlah paritas terbanyak adalah kelompok paritas yaitu lebih dari 2 dan ibu hamil dengan tanpa riwayat abortus. Selanjutnya yaitu berdasarkan data dari rekam medis Puskesmas Cipaku, dari 10 ibu hamil yang dengan hepatitis B positif terdapat 6 orang berusia 20-35 tahun, 5 orang mempunyai anak 2-4 orang anak, dan 6 sebagainya ibu rumah tangga, dan 6 sebagainya berpendidikan menengah. Kemudian yaitu ada selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan karakteristik ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis. Kemudian ada tujuan-tujuan penelitiannya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis, dilihat dari segi usia, kemudian dari paritas, pekerjaan, dan pendidikan. Tujuan yang kedua yaitu
mengetahui kejadian hepatitis B positif pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis. Yang ketiga, menganalisis hubungan karakteristik ibu hamil dengan kejadian hepatitis B di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis. Kemudian selanjutnya yaitu ke kerangka teori. Baik, apa sih yang Anda ketahui tentang hepatitis B positif? Hepatitis B positif adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh suatu virus hepatitis B. Kemudian ada beberapa hal yang dapat menyebabkan virus hepatitis B ini menular. Yang pertama yaitu secara vertikal. Cara penularan vertikal terjadi dari ibu yang mengidap virus hepatitis B kepada bayi yang dilahirkan, yaitu pada saat persalinan atau segera setelah lahir. Kemudian secara horizontal, yaitu terdapat akibat penggunaan alat-alat seperti jarum suntik yang tercemar, kemudian tindik telinga, jarum suntik, transfusi darah, penggunaan pisau cukur atau sikat gigi secara bersamaan, atau serta hubungan seksual dengan penderita. Kemudian ada lagi infeksi hepatitis pada ibu hamil, yaitu penularannya tadi saya sudah sebutkan mencakupi horizontal dan vertikal, karena ibu hamil ini banyaklah faktor penularannya, karena baik secara dalam proses persalinan ataupun dari terkontaminasi dari alat-alat yang terpapar oleh virus tersebut. Kemudian pengaruh hepatitis B terhadap janin atau neonatus. 3,5% risiko keseluruhan dari infeksi neonatal. Sebagian besar infeksi pada bayi baru lahir kemungkinan terjadi pada saat persalinan dan kelahiran atau melalui kontak ibu bayi pada transplantasi plasenta. Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan oleh ibu hamil yang menderita hepatitis B? Diantaranya yaitu mendapatkan kombinasi antibodi pasif dan imunisasi aktif vaksin hepatitis B. Kemudian ibu hamil juga tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Kemudian menghindari obat-obatan yang bersifat hepatotoksis untuk kerusakan hati. Dan ibu hamil juga tidak boleh mendonor darah ataupun mendonor bagian tubuhnya, karena akan menggunakan terpapar oleh alat pribadi yang dapat terpapar dengan darah orang lain. Kemudian menginformasikan kepada dokter ataupun bidan dan tenaga medis lainnya bahwa memastikan bahwa mereka itu penderita hepatitis dan bayinya juga mendapatkan vaksin hepatitis B waktu lahir, atau 1 bulan ataupun 6 bulan. Kemudian kontrol setidaknya setahun sekali ke dokter dan mendiskusikan risiko penularan dengan pasangan mereka, sehingga pentingnya konseling dan pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu retrospektif, yaitu penelitian yang berusaha melibatkan latar belakang, artinya pengumpulan data dimulai dari efek atau akibat yang terjadi. Kemudian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jumlah ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Cipaku yang berjumlah 214 orang, dan sampelnya adalah 75 orang responden. Variabel penelitian. Variabel bebasnya adalah karakteristik ibu hamil, mencakup usia, paritas, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian ada variabel terkaitnya adalah kejadian hepatitis B positif. Yang selanjutnya ada definisi operasional, yaitu yang pertama variabelnya karakteristik ibu hamil. Subvariabel yang pertama ada usia ibu. Definisi operasional, usia ibu hamil saat dilakukan pengumpulan data, yaitu alat ukurnya menggunakan checklist dari rekam medik. Hasil ukurnya 1, berisiko apabila usianya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, dan tidak berisiko apabila usia 20 sampai 35 tahun menurut Toha dan kawan-kawan 2012. Skala ukurnya yaitu nominal. Selanjutnya ada paritas. Paritas definisi operasionalnya keadaan melahirkan anak baik hidup ataupun mati. Skala ukurnya yaitu checklist dari rekam medik. Kemudian hasil ukurnya 1 primi, anaknya kurang dari 2,
Kemudian 2 multi anaknya 2 sampai 5, dan yang ketiga grande yaitu jumlah anaknya lebih dari 5. Itu menurut Prawiharjo tahun 2012. Skala ukurnya menggunakan ordinal. Kemudian pendidikan. Definisi operasional, jenjang pendidikan terakhir ibu hamil. Alat ukurnya yaitu menggunakan checklist dari rekam medik. Hasil ukurnya 1 dasar SD, kemudian 2 menengah SMP SMA, dan ketiga yaitu tinggi yaitu perguruan tinggi menurut UU Sisdiknas tahun 2003. Skalanya yaitu ordinal. Yang selanjutnya yaitu subvariabel dengan pekerjaan, yaitu definisi operasional, jenis pekerjaan ibu, alat ukurnya checklist dari rekam medis, hasil ukurnya 1 bekerja jika melakukan aktivitas yang menghasilkan upah, 2 tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Skala ukurnya nominal. Kemudian variabel selanjutnya yaitu kejadian hepatitis B. Definisi operasionalnya, infeksi yang terjadi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B berdasarkan diagnosa dari dokter. Alat ukurnya yaitu checklist dari rekam medis, hasil ukurnya ya dan tidak, skala ukurnya nominal. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar checklist untuk mempermudahkan dalam kondisi seperti ini. Yang kemudian teknik pengumpulan data. Datanya primer, data yang digunakan bersumber dari catatan rekam medis Puskesmas Cipaku. Data sekunder, data yang diperoleh dari buku KIA dan kohor ibu hamil. Kemudian rancangan analisis data, analisis univariat dan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian saya melaksanakannya di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis, dan waktu penelitiannya yaitu dilakukan pada periode Maret dan sampai Juni 2020. Alhamdulillah, presentasinya sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya masih dalam pembelajaran. Untuk itu, saya tutup presentasi hari ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.